Allahu Akbar, 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 walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi amarana bil i'tisami bihablillah wal ibtiadi an manhiyatillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahudah. Ayyuhan nas, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah, thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Shadaqallahul azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ij'alna minal mukhlisin. Pertama, mari sama-sama kita memuji Allah, sekaligus berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga dan sahabat-sahabat beliau sekalian. Berikutnya takzim dan takrim kepada panitia pelaksana ibadah Hari Raya Idul Fitri di tempat yang mulia ini, yang pada hari ini mengundang saya untuk mengisi 2 khutbah hari raya. Maka insya Allah dengan takdir dan iradah Allah, kita akan mengisi waktu sedikit sebelum kita tinggalkan masjid ini. Semoga bermanfaat pada kita semua, juga kepada saya sendiri. Hadirin sidang jamaah Idul Fitri yang mulia, saat kita duduk sekarang ini, mari kita renung sejenak. Mari kita pergunakan waktu untuk merenungi tentang diri kita masing-masing. Pasti yang hadir di sini yang dewasa lebih banyak daripada anak-anak kecil. Malah banyak yang sudah tua hadir di sini. Kita bertanya pada diri kita sendiri, berapa kalikah kita sudah berhari raya selama hidup kita? Kembali kepada masa lalu. Mulai kapan hari raya yang terkenang pada hari ini, yang kita kenang, hari raya yang paling awal, yang paling lama yang telah kita kenal. Banyak kenangan-kenangan masa lalu, khususnya pada kita yang sudah tua-tua, di mana di saat hari raya kita ingat siapa yang mempersiapkan pakaian hari raya kita, siapa yang memandikan kita. Yang beliau-beliau itu sekarang sudah tiada, sudah pergi untuk selama-lamanya. Mereka tidak menghadapi lagi hari raya dan bulan suci Ramadan. Tetapi mereka yang memandikan kita, yang sebelum hari raya berpikir bagaimana berusaha untuk ada pakaian yang bagus untuk kita, bertanggung jawab untuk membahagiakan anak-anaknya, masih mengharap kita mengunjungi beliau-beliau. Kunjungilah mereka, mereka sedang menunggu kita.
Mereka sangat berharap doa-doa dari kita. Dan kesibukan kita lupakan mereka. Mereka tidak pernah lupa berharap pada kita. Mereka yang selalu susah menjelang hari raya untuk diri kita. Lebih dulu memandikan kita saat kecil daripada mereka mandi untuk dirinya sendiri. Mereka tidak apa-apa, tidak punya baju baru, tetapi sangat gelisah kalau kita tidak punya pakaian baru di hari raya. Hari ini mereka menunggu kita di sana. Jangan lupakan mereka. Berdoalah, ziarahi mereka. Berdoa supaya keampunan dosa diberikan oleh Allah kepada mereka. Di situ kita harus renung pada diri sendiri. Hari-hari rupanya tahun ini kita masih bertemu dengan Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri. Kita belum pergi seperti mereka sudah pergi. Apa tahun depan? Saat Ramadan kembali, kita sudah pergi atau kita masih berada di sini? Banyak teman-teman kita yang sama-sama berhari raya di tahun lalu, sekarang saat Ramadan datang, hari raya datang, mereka sudah pergi, duluan pergi. Apakah kita akan bertemu dengan Ramadan ke depan? Wallahu a'lam. Kita belum tahu dan kita tidak pernah yakin. Maka oleh karena itu, yang paling beruntung siapa pada hari ini mendapatkan manfaat dan fungsi Ramadan. Terampuni dosa-dosa dengan datangnya Ramadan. Mendapat curahan rahmat Allah yang banyak dengan bertemunya Ramadan. Dan bebas dari api neraka. Itulah fungsi Ramadan. Siapa yang dapat memanfaatkan itu? Siapa yang bisa mendapatkan 3 fungsi itu? Itulah manusia-manusia sukses. Insya Allah pasti akan sukses siapa yang menyambut Ramadan dengan sebenar-benarnya menyambut Ramadan. Menjaga etika dan kewajiban-kewajiban di dalam bulan Ramadan. Dijanjikan 3 hal ini. Hal yang paling penting adalah terbebas dari api neraka untuk perasaan kita. Hal yang paling kita takuti neraka. Boleh kita berani mati, tetapi kita tidak pernah berani untuk jadi penghuni neraka. Boleh kita berani mati, tapi kita tidak pernah berani menghadapi siksaan kubur. Siapa yang bebas? Mereka yang telah terampuni dosa-dosanya. Hari ini Ramadan sudah selesai. Hari raya, hari yang masih punya fadilah dan kelebihan, yang berfungsi untuk terampuni dosa-dosa yang belum terampuni dalam suci Ramadan. Maka di hari ini kita sesali di atas Ramadan yang lewat tanpa kita sapa dengan serius, tanpa kita muliakan dengan serius. Sesali itu. Bercita-citalah di hati, semoga Ramadan ke depan akan saya sambut dengan sempurna. Tidak terlewati begitu saja seperti Ramadan yang baru lalu itu. Oleh karena itu ada 3 hal penting yang ingin saya sampaikan pada hari ini sesuai dengan waktu yang singkat. Pertama, bahwa hari raya adalah hari kemenangan bagi mereka yang mendapatkan 3 keuntungan itu. Rahasia-rahasia yang tersembunyi yang diberi nama dengan rahmat
yang dijanjikan kepada orang yang menyambut bulan suci Ramadan, kemudian terhapus dari semua dosa, hutang dosa terlepas semua, yang ketiga terbebas dari api neraka. Itu hal yang pertama, sebuah kesuksesan dan kebahagiaan. Maka wajar hari ini kita melakukan hari kemenangan, menghadapi hari kemenangan. Kemenangan apa? Kemenangan dapat rahmat Allah, kemenangan terampuni dosa, kemenangan terbebas dari api neraka. Itu yang pertama. Yang kedua, Ramadan intinya adalah kita diajarkan untuk mampu menjadi orang yang bertakwa. Lewat apa? Lewat kemampuan kontrol selera dan emosi. Di ujung ayat Allah mengatakan la'allakum tattaqun. Kamu diwajibkan berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada umat-umat sebelum kamu. Ujungnya supaya kamu menjadi orang baik, orang yang bertakwa, orang yang bahagia di dunia dan akhirat. Sumber manusia hasanah di dunia dan akhirat modalnya adalah takwa. Siapa yang takwa? Takwa tidak pernah lepas dari kemampuan kontrol selera dan emosi. Manusia jadi jahat karena tidak mampu kontrol selera dan emosi. Manusia jadi buruk karena tidak bisa kontrol selera dan emosi sesuai dengan etika agama, rumusan-rumusan syariat. Kalau makanan kita bisa kontrol tidak makan saat kita lapar, saat kita sudah haus tetap bisa tidak minum, karena itu terlarang. Kenapa tidak bisa kontrol dari perilaku-perilaku yang buruk, selera-selera yang haram? Kontrollah itu. Tahan lapar memang tidak enak, berat. Saat haus tidak minum memang berat. Tapi banyak selera-selera dosa lebih berat kita tahan. Orang lebih gampang tahan makan, tahan selera minum ketimbang tahan selera berbicara dosa, komentar-komentar dosa. Sehingga Rasulullah dalam satu hadis mengatakan, aktsaru ahlin nar min hasaidi alsinatihim. Umumnya penghuni neraka hasil dari dosa komunikasinya, lidahnya, berbicaranya. Dosa-dosa berbicara. Kenapa terlalu banyak? Dosa karena makan haram itu masih sedikit. Karena orang pasti kalau makan yang haram itu tidak mungkin makan 1 ton, tidak mungkin makan 10 piring. Tetapi kalau berbicara, bisa tidak pernah dia berbicara dosa. Lebih gampang menawan haus air daripada haus berbicara dosa. Inti dari Ramadan yang sempurna tidak cuma tahan makan dan minum, tahanlah dari semua selera-selera dosa, baik berbicara atau mendengar, melihat atau memperlihatkan. Selalu sesuai dengan aturan-aturan halalnya, jangan sampai haram. Manusia terjebak kepada dosa dan masuk kepada neraka karena seleranya kepada yang haram. Allah membuat aturan halal dan haram. Halal itu perjalanan ke surga. Kenapa Allah larang yang haram? Haram itu perjalanan ke neraka. Kenapa mau manusia berjalan ke neraka? Selera.
Saat tidak tahan selera, terpaksa berjalan ke neraka. Selera harta menghalalkan segala cara. Selera berbicara yang haram-haram. Sehingga dalam Islam diatur ada 20 etika berbicara. Supaya jangan terjebak kepada dosa-dosa, malah dia menjadi pahala. Maka lewat Ramadan, kalau kita sudah bisa kontrol selera makan dan minum, kontrollah selera berperilaku haram, berperilaku dosa. Itulah perjalanan ke syurga. Kalau sudah mampu menghindari melakukan hal yang haram, kita sudah mampu menghindari berjalan dari perjalanan neraka. Selanjutnya, hari ini hari raya, khususnya di Aceh dan mayoritasnya umat Islam. Mereka telah mampu membudayakan hari raya yang luar biasa. Khususnya di Aceh, para leluhur kita mampu membuat hari besar Islam ini menjadi hari penting. Sehingga banyak daerah-daerah lain sama antara hari raya dengan bukan hari raya. Malah orang tidak tahu ada beda rasa antara hari raya dengan bukan hari raya. Tapi di Aceh, orang Aceh sudah berhasil membesarkan itu. Sehingga kita melihat memfungsikan hari raya, hari untuk keampunan dosa, saling bermaaf-maafan. Maka uronyo na dosa antar manusia yang han ati han ampun cuma nge-istighfar, ndak ampun hanya dengan ibadah-ibadah, zikir-zikir. Tetapi kalau dosa antar manusia itu perlu istibrak. Mereka halalkan dosa yang berkaitan dengan manusia itu. Maka fungsi hari raya minta maaf, tapi dengan syarat-syaratnya. Jangan kita kira asal sudah minta maaf sudah lepas. Mereka harus maafkan dari hatinya, dan dia tahu apa yang dia maafkan. Kalau ada harta orang di kita, minta maaf, bilang harta apa. Yang baik dia nata cua tagayan, tak pre hororaya tak lagi maaf. Nak pemaah do selalu kadang naruh hataron baklu. Iurinya nak depu nya potrat nya. Kagak pemaah haju. Nya depu pemaahnya hana pulih dosa. Payah pegah. Man wat dia tak pegah mutamah bengeh. Kiban mah. Ke mutamah pemaah. Kagak hanaklah. Maka payah cako rayu mereka supaya dimaafkan. Ini apalagi suami istri. Kadang dosa-dosa istri pada suami itu sudah puluhan tahun lewat hari raya, hendak pernah selesai dosa dengan suaminya. Kadang ada suami yang berdosa kepada istri sudah puluhan tahun berhari raya, tetap permanen dosa itu, hendak pernah terbayarkan. Malah kadang-kadang ada dosa yang dianggap kalau dengan suami seakan-akan itu tidak dosa. Nyan ba uroyo kajak kemah. Woy ale kemah. Kalau baru dimaafkan harus menangislah supaya hatinya luluh dimaafkan. Baik pedeng ti dari. Pedo nauri nang ilu hanapu mengasalah ngelako ko hanapaya laki maa. Oh payah dengku. Karena paling banyak interaksi antar suami istri. Istri, hal yang paling beruntung adalah ridha hati suami kepadanya.
jauh lebih penting dari yang lain. Suami, sebaik-baik suami adalah orang yang paling banyak berbuat baik untuk istrinya, untuk keluarganya. Apalagi dalam rumah tangga banyak terlupakan hak dan kewajiban antar suami istri. Suami punya kewajiban, kalau dia tidak melakukan menjadi dosa dan berhutang dengan istri. Istri juga punya kewajiban, kalau dia tidak melakukannya menjadi dosa antar suami istri. Suami punya hak menjadi kewajiban bagi istri. Istri punya hak menjadi kewajiban bagi suami. Meninggalkan kewajiban itu tanpa ada pemaafan dari pihak salah satu itu menjadi dosa-dosa. Nyan kaji lagi maaf. Kadang dah bikin peng permoh peng rawai. Tacok hana tala kaidin. Nyan haja pegah ya mu peng permoh je cua. Dosa hari. Permoh kan si. Alah talako tetap pengut aju. Bayang hanjit tak pengut atagop. Itu ilmu dari mana? Siapa yang ajarin? Mencuri harta suami lebih dosa daripada mencuri harta orang lain. Pertama, menyakiti suami yang diperintahkan kita untuk berbuat baik. Yang kedua, mencuri. Jadi baiknya konsep-konsep hai mengata rumah teh jiat dah pengut-pengut aju, tetap Allah mendosakan itu. Yang istri tidak boleh nipu-nipu punya suami. Maka kalau sudah nipu, kita suami-suami ditipu istri, jangan minta bayar, maafkan saja. Tetapi yang istri minta maaf. Hai ilong nalu pengedron gara-gara COD dum. Aruh lu pengeju mempegah orang yang lumblo gulai 50 lu pegah tertu. Padahal bayar COD. Nya ya pegah balako ne puang maah ne pahala ben dosa ai tiji orang kira tengah. Itu baru contoh atau kata-kata yang saling menyakiti. Suami walaupun pemimpin rumah tangga juga ada batas-batasnya. Jangan lampaui hak-hak yang diberikan oleh Allah. Jangan tinggalkan kewajiban-kewajiban. Maka pada hari raya ini pastikan dulu, jangan sibuk minta maaf dengan orang lain, padahal orang di samping kita masih punya utang dosa yang belum selesai. Minta maaflah. Bahaya kalau mati sebelum selesai minta maaf. Juga dengan saudara-saudara yang lain, dengan tetangga, pergaulan dan semuanya. Itulah budaya yang sudah dibudayakan, minta maaf. Tetapi maaf itu harus dari hati. Tidak cukup basa-basi dengan lidah, tidak selesai. Pemaaf dosa lung kalau pemaaf putra dosa, hanam depu api. Dia urung pegah kali depu lekai maaf, dia urung pemaaf nak depu putra kali pemaaf, itu tidak selesai. Yang kedua, yang selanjutnya, yang ketiga, hari raya itu hari sosial. Dalam Islam pertama diwajibkan membayar fitrah. Wajib membayar fitrah. Siapa yang wajib? Orang miskin wajib, orang kaya juga wajib. Kecuali miskin kelewat miskin, tidak cukup untuk kebutuhan satu hari raya. Rupanya semuanya diperintahkan untuk memberi, tapi tidak semuanya dibolehkan untuk jadi penerima. Yang miskin wajib fitrah, kecuali miskin tidak punya apa-apa, tidak ada kelebihan untuk kebutuhan satu hari raya. Ada kelebihan baju, jual untuk bayar fitrah. Yang penting pada hari itu tidak telanjang.
Kalau cuma orang cukup kebutuhan pokok satu hari, pasti di bawah garis kemiskinan kalau ukuran kita sekarang. Tetapi wajib bayar fitrah, apalagi yang kaya. Tetapi setelah memberi boleh menerima. Dia memberi cuma berapa kilo, tapi boleh terima puluhan kilo, karena dia miskin dalam kategori penerima, tapi kaya dalam kategori pemberi. Yang kaya tidak boleh. Anda yang sudah kaya-kaya, jangan terima, beri saja. Islam itu agama sosial. Al-hayah liyu'tu la liya'khuzu. Manusia sukses itu, sukses hidupnya apabila hidupnya bisa memberi, bukan jadi penerima. Yadul ulya khairun min yadus sufla. Tangan di atas lebih mulia daripada tangan di bawah. Penerima tidak lebih mulia daripada pemberi. Apalagi yang diterima itu yang haram, lebih hina lagi. Yang diterima hasil tipuan, lebih hina lagi. Sudah kaya masih nipu lagi. Padahal Islam mengajarkan kalau kamu yang sudah kaya jangan jadi penerima. Dari yang halal pun jangan minta. Kamu diperintahkan untuk memberi. Maka diperintahkan dalam agama itu pemurah. Zakat fitrah mengajarkan kita untuk jadi pemberi. Jangan ada alasan miskin. Selama masih ada kelebihan walau sedikit, berilah itu. Jangan pernah beralasan. Ladumna urung alasan orang yang wate baka biaya. Bagi je ke fitrah orang kaya karat ni. Pakai alasan ya. Wate leke bak kamu, wate juk ke hanai kamu. Tentang rasional tak le. Ena orang kaya, hak aku orang ngasih gekarat le orang kaya. Kamu pergi benar, kepu aku orang ngasih mantap. Baik wate leke bak kamu, wate juk ke hana ke kamu. Itu bodoh. Kita sudah ditempatkan pada sisi mulia jadi pemberi, kok mau turun di tempat yang hina jadi penerima? Penerima itu hina cuma terpaksa. Kalau bisa jangan jadi penerima. Kalau bisa jangan jadi peminta. Mulialah, bercita-citalah jadi pemberi. Jangan merasa beruntung saat jadi penerima. Merasa beruntunglah di saat kita jadi pemberi. Kalau Allah sudah memberi harta kepada kita, jadilah di posisi yang mulia, yaitu memberi. Memberi itu tidak cuma dengan zakat fitrah, kebutuhan. Sehingga pada hari raya ada jamuan. Orang kita, para leluhur kita membudayakan saling bertamu. Di sana ada fadilah silaturahmi yang luar biasa pahalanya. Di sana ada fadilah memuliakan tamu yang cukup banyak pahalanya. Lakukanlah itu di hari raya. Kenapa buat kuih? Kenapa buat persiapan untuk tamu? Ya, untuk mendapat fadilah menerima tamu, ad-diyafah. Kemudian di situ ada silaturahmi. Begitu penuh amalan kebaikan, fahla-fahla di hari raya kita yang telah dibudayakan. Lakukan itu sekarang. Semuanya lakukan ikhlas karena Allah, bukan untuk sebuah penampilan. Silakan pakai baju baru, bukan untuk menampakkan bagi mereka yang tidak punya baju baru. Bukan pakai baju termahal untuk hanya nampakkan pada mereka yang tidak mampu membeli baju mahal. Itu dosa. Hanya untuk merayakan hari kebesaran, membesarkan hari yang dibesarkan oleh Allah. Itu saja niat, bukan untuk kesombongan. Nyan pegat kuih untuk ipaju, kan untuk ubah orang raya ke. Yang baik wate ipajuh, tailor ipajuh bengeh tu. Ku jai-jai ipajuh kuih. Yang hanja menan. Ikhlas. Mau makan banyak silakan. Maka kita yang makan saja jaga etika.
Kalau kira-kira mereka tidak rela kita makan banyak, itu haram. Kita tahu itu kita makan banyak. Yang punya tidak rela, haram. Yang kasih, jangan haramkan itu. Habis haram kau pajuh pun, tayu pajuh kuih. Duduk ke haram kaya. Kau ajar dia, kabih kahana le ketinggalan. Baik pudu ihnan menyuhana kena pajuh. Atau baik ke pulemah tagai. Lepas gak itu pleh, ruhung beu, itu macam beu. Kepu untuk kalian-kalian aku mahal. Itu untuk makan, bukan untuk penampilan. Benar-benar ikhlas karena Allah. Lakukan jamuan. Kita menerima tamu supaya fadilah tamu. Lakukan silaturahmi. Maka hindari dosa-dosa. Nyukup jai kafalat raweh kup jai lah. Waktu orang raya habis mandu musapat mupat. Salok mupat. Saya ke musapat sih cerita ke kau. Jangan ceritakan orang lain yang membuat jadi riba. Sering waktu kaduk ke cerita. Kalau bercerita, ceritalah yang baik-baik. Jangan cerita dosa-dosa. Jangan berriba saat kita bersilaturahmi. Buatlah itu menjadi ajang beramal, bukan ajang dosa. Rencana silaturahmi dapat pahala. Rencana bertamu saling dapat pahala. Ujung-ujungnya dapat dosa. Kamu pah. Yang jaga ada yang berat. Sehingga benar-benar hari raya, benar-benar hari raya, hari terbebasnya kita dari dosa dan terbebasnya kita dari neraka. Wallahu a'lam bissawab. Mari sama-sama kita masuk dalam kundua al-khutbah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayuhan nas, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun wa huthukum wa iyaya ala ta'atillah wa ta'ati rasulih la'allakum tuflihun. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Shadaqallahul azim. Barakallahu li wa lakum wa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi amarna bil ittisami bihablillah wal ibtiadi an manhiyatillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin la nabiyya ba'da wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahuda. Ayuhan nas, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa astaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ansurna fa innaka khairun nasirin waftah lana fa innaka khairul fatihin waghfir lana fa innaka khairul ghafirin warhamna fa innaka khairur rahimin warzuqna fa innaka khairur raziqin wahdina wa najjina minal qaumiz zalimin wahab lana rihan tayyibatan kama hiya fi ilmika wanshurha alaina min khazaini rahmatika birahmatika ya arhamar rahimin. Wa la zikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.